Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dibantu oleh cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui dua tahapan, yaitu tahapan reaksi gelap dan tahapan reaksi terang. Apa sih tahapan reaksi terang? Reaksi terang akan berlangsung jika ada cahaya, misalnya cahaya matahari. Energi ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air. Pemecahan inilah yang disebut dengan fotolisis. Reaksi terang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang ini berlangsung di dalam gerhana. Cahaya juga memiliki energi yang disebut foton. Jenis pigmen klorofil berbeda-beda karena pigmen tersebut hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar energi foton yang berbeda. Pada reaksi terang yang terjadi di gerhana, energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem adalah tempat berkumpulnya beratus-ratus molekul pigmen fotosintesis. Di dalam sel-sel daun terdapat tilakoid yang pada membrannya terdapat klorofil dan bersama protein serta molekul lainnya akan membentuk fotosistem. Terdapat dua jenis fotosistem yang bekerja sama dalam reaksi terang fotosintesis, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua fotosistem ini bekerja sama menghasilkan ATP dan NADPH sebagai produk utama dalam reaksi terang. Perhatikan gambar berikut. ATP dan NADPH dapat terbentuk dengan digerakkan oleh cahaya dengan member energi kepada kedua fotosistem yang terdapat pada membran tilakoid kloroplas. Selama reaksi terang fotosintesis terdapat dua kemungkinan aliran elektron, yaitu melalui jalur non-siklik dan aliran siklik. Jalur aliran elektron non-siklik adalah yang utama dengan elektron mengalir dari molekul air kemudian melalui fotosistem 2 dan fotosistem 1. Elektron dan ion hidrogen akan membentuk NADPH dan ATP. Oksigen yang dibebaskan berguna untuk respirasi aerob. Pusat reaksi pada fotosistem 1 mengandung klorofil A, disebut sebagai P700 karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang P700 nm. Pusat reaksi pada fotosistem 2 mengandung klorofil A yang disebut sebagai P680 karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 680 nm. Jalur aliran elektron siklik yang hanya pada kondisi tertentu elektron terfotosintasi mengambil jalur ini. Aliran elektron siklik merupakan hubungan yang singkat menggunakan fotosistem 1 tetapi tidak menggunakan fotosistem 2. Selanjutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula fase-fasenya. Pengikatan atau yang biasa disebut fiksasi CO2. Terdapat reduksi dan membentukan RUBP. Disebut juga siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Namun demikian, reaksi ini tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH. Karbon dan oksigen dari karbon dioksida, enzim yang mengatalisis setiap reaksi, dan RUBPH yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai 5 atom karbon. Perhatikan gambar berikut.
Reaksi gelap terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu karbon dioksida diikat oleh RuBP yang terdiri atas 5 karbon menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Senyawa 6 karbon ini kemudian memecah menjadi 2 fosfoliserat atau PGA. Masing-masing PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan PGAL atau fosfoliseraldehida. Tiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat dihasilkan 12 PGAL. Dari 12 PGAL, 10 molekul kemudian ke tahap awal menjadi RuBP. Dan seterusnya RuBP akan mengikat CU2 yang baru. 2 PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat. Molekul ini merupakan prekursor atau bahan baku untuk produk akhir menjadi molekul sekrosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkut ke tempat penimbunan tapung pati yang merupakan karbohidrat yang tersimpan sebagai cadangan makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.